Jadi secara keseluruhan inilah jurnal umumnya, kemudian inilah jurnal penyesuaiannya, dan ini jurnal penutupnya. Dan yang sekarang terakhir kita buat perhitungan untuk laba bruto. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang jurnal umum, penyesuaian, penutup, dan beban pokok penjualan dengan menggunakan metode periodikal atau fisik. Sobat milenial, untuk pembahasan kali ini kita awali dengan jurnal umum metode periodikal. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mencatat persediaan itu bisa digunakan dua metode. Yang pertama metode periodikal atau fisik, kemudian yang kedua metode perpetual. Jadi untuk pembahasan kali ini kita khusus menggunakan yang metode periodikal. Jadi sebagai contoh di sini PT Anak Manja sebagai distributor suatu produk dengan menggunakan arus biaya FIFO untuk persediaan. Semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Informasi yang berhubungan dengan persediaan sebagai berikut. Jadi di sini ada persediaan awal, kemudian penjualan, kemudian ada pembelian. Dari data ini kita diminta satu, buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas, serta jurnal penyesuaian dan penutup akhir periode, jika persediaan akhir diketahui sebanyak 110 unit. Kemudian yang kedua, hitunglah besarnya laba bruto. Jadi kita kerjakan dulu untuk yang pertama ya, yaitu membuat jurnal umum. Karena di sini yang diminta jurnal yang diperlukan. Berarti pertama adalah jurnal umum. Jadi kita buat kertas kerjanya dulu. Di sini nama perusahaannya. Kemudian kita buat kolom. Dan kita lihat transaksi yang pertama. Di sini 1 Oktober persediaan 100 unit harganya 6.000. Jadi persediaan yang tanggal 1 Oktober ini merupakan persediaan awal. Dalam pencatatan di jurnal umum, persediaan awal ini tidak perlu dilakukan pencatatan. Jadi yang tanggal 1 bulan 10 ini tidak ada jurnal. Karena ini persediaan awal ya. Bawaan dari persediaan periode sebelumnya. Kemudian yang tanggal 4, penjualan 80 unit harganya 8.000. Jadi perlu diingat di sini bahwa pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Artinya di sini berarti masih piutang ya. Berapa duitnya? Tinggal kalikan aja, 80 dikali 8.000. Maka dapat dibuat jurnalnya di sini tanggal 4 bulan 10 piutang dagang, di kreditnya penjualan. Besarnya 640.000. Jadi ini tadi 80 dikali dengan 8.000 dapatnya 640.000. Jadi di debitnya adalah piutang dagang dan di kreditnya penjualan karena di sini dilakukan secara kredit. Kemudian yang tanggal 11 pembelian 150 unit harganya 6.500. Perlu diingat di sini metodenya adalah periodikal ya. Berarti kalau periodikal di sini akan diakui sebagai pembelian. Kemudian di kreditnya hutang dagang karena masih kredit. Besarnya adalah 150 unit ini dikalikan dengan 6.500. Dapatlah 975.000 ini. Kemudian yang berikutnya tanggal 13 penjualan 120 unit dikalikan dengan 8.750. Maka dapat kita buat di sini. Jurnalnya adalah piutang dagang di debit dan di kreditnya penjualan. Duitnya adalah 1.050.000. Ini diperoleh dari 120 unit dikalikan dengan 8.750.
Kemudian yang berikutnya tanggal 20, pembelian 160 unit harganya 7.000. Berarti jurnalnya sama dengan tanggal 11 ini ya, pembelian pada hutang. Tanggalnya tanggal 20, pembelian, kemudian di kreditnya hutang. Duitnya adalah 1.120.000. Ini diperoleh dari 160 unit dikali 7.000. Kemudian yang terakhir tanggal 27, penjualan 100 unit dikalikan dengan 9.000. Jurnalnya sama dengan yang tanggal 13 ini, dia penjualan. Berarti mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar 900.000. Ini 100 unit dikali 9.000, dapatlah 900.000. Jadi inilah jurnal umum yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang ini, pembelian dan penjualan ini. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk jurnal penyesuaian dengan pendekatan beban pokok penjualan. Jadi untuk penyesuaian persediaan, itu kan ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Pertama, pendekatan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Nanti yang kedua ada pendekatan ikhtisar laba rugi. Jadi di sini kita gunakan pendekatan beban pokok penjualan. Dalam data ini diketahui persediaan akhir sebanyak 110 unit. Dan perlu diingat bahwa di sini arus biaya yang digunakan adalah FIFO ya. FIFO artinya nanti persediaan akhir yang 110 unit ini tentu adalah persediaan yang terakhir kali masuk. Ini pembelian yang terakhir kali. Karena untuk sistem FIFO ini, barang yang pertama kali masuk akan dijual pertama kali. Sehingga nanti yang tersisa adalah yang barang masuk terakhir kali. Berarti persediaan akhir, nanti nilainya adalah 110 unit ini, dikalikan dengan 7.000. Sekarang kita buat kertas kerjanya, untuk jurnal penyesuaian ya, bulan Oktober, ini kertas kerjanya. Jadi tanggalnya adalah tanggal 31 Oktober 2021. Karena pendekatan yang kita gunakan pendekatan beban pokok penjualan, maka di sini debitnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian di kreditnya persediaan barang dagang dan pembelian. Jadi ada dua akun. Sekarang berapa duitnya? Jadi untuk persediaan barang dagang itu adalah 600.000. Kita ambil yang ini, persediaan awal ya. Karena tanggal 1 ini merupakan persediaan awal. 100 unit dikalikan dengan 6.000, dapatlah 600.000. Kemudian untuk pembelian ini kita hitungnya ini barang yang masuk. Ini pertama tanggal 11, kemudian ini tanggal 20. Maka dapat dihitung untuk pembeliannya 150 unit dikali 6.500. Ini dia, 150 unit kali 6.500. Dapatlah 975.000. Kemudian 160 unit dikali 7.000. Ini 160 unit dikali 7.000. Dapatlah 1.120.000. Jadi jumlah pembelian adalah 2.095.000. Inilah yang kita catat ya. 2.095.000. Kemudian beban pokok penjualannya yang di debit itu penjumlahan yang dua ini tadi, yaitu 2.695.000. Kemudian satu jurnal lagi yang akan kita buat di sini yaitu untuk mencatat persediaan akhir, ya, yaitu dengan cara mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit beban pokok penjualan. Berapa duitnya? Ini tadi 110 unit dikalikan dengan 7.000. Ya. Jadi 110 unit dikalikan dengan 7.000. Dapatlah di sini 770.000. Atau jika kita buat perhitungannya, di sini persediaan air sama dengan 110 unit dikalikan dengan 7.000. Dapatlah 770.000. Jadi inilah yang dimasukkan ke jurnal ini tadi. Dan yang terakhir ini merupakan jurnal penutup dan perhitungan laba bruto. Setelah kita membuat jurnal umum, kemudian membuat jurnal penyesuaian, sekarang kita akan membuat jurnal penutup.
Jadi kita siapkan dulu untuk kertas kerjanya ya. Dan perlu diingat bahwa jurnal penutup itu yang ditutup pertama kali adalah pendapatan. Jadi karena di sini pendapatannya berupa penjualan, berarti kita akan menutup lebih dahulu di sini penjualan. Kemudian nanti di kreditnya adalah kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Jadi penutup yang pertama tanggal 31 Oktober penjualan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 2.590.000. Jadi kita ambil jumlah ini. Ini penjualan yang pertama 640.000 ditambah penjualan yang kedua 1.050.000 ditambah penjualan yang ketiga 900.000. Maka dapatlah 2.590.000. Kemudian yang kedua, kita akan menutup untuk ini beban pokok penjualan. Karena untuk penyesuaian persediaan kita menggunakan beban pokok penjualan. Untuk akun pembelian di sini sudah 0 ya, 0 di jurnal penyesuaian ini. Jadi sekarang akun yang masih ada saldonya adalah beban pokok penjualan. Menutupnya dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban pokok penjualan sebesar 1.925.000. Dari mana asalnya? Ini kita lihat. Beban pokok penjualan di sebelah debit 2.695.000 dikurang beban pokok penjualan di kredit 770.000. Dapatlah 1.925.000. Jadi inilah jurnal penutup yang dibuat akhir periode untuk PT Anak Manja ya, atas transaksi pembelian dan penjualan barang tadi. Jadi secara keseluruhan inilah jurnal umumnya, kemudian inilah jurnal penyesuaiannya, dan ini jurnal penutupnya. Dan yang sekarang terakhir kita buat perhitungan untuk laba bruto. Laba bruto itu nanti akan kita peroleh dari penjualan dikurang beban pokok penjualan. Jadi itulah perhitungan laba bruto. Penjualan dikurang beban pokok penjualan. Jadi penjualannya 2.590.000 dikurang 1.925.000. Ini beban pokok penjualannya. Dapatlah 665.000. Jadi inilah besarnya laba bruto di bulan Oktober 2021. Jadi penjualan itu kita peroleh dari sini, bisa kita lihat di sini ya, ini penjualannya. Kemudian beban pokok penjualannya juga kita bisa lihat dari sini. Ini beban pokok penjualan. Jadi inilah pembahasan untuk jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan perhitungan laba bruto dengan menggunakan metode periodikal.